Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang telah menyempatkan hadir di pertemuan virtual pada hari ini ya, materi tentang sistem operasi. Oh ya, kemarin kita sudah sampai mana ya? Apakah sudah sampai dengan sistem operasi? Amanan informasi apakah sudah ya? Keamanan informasinya udah, Pak. Udah, berarti tinggal sistem operasi ya? Iya, Pak. Oke, ya. Jadi teman-teman silakan sudah download materinya di e-learning ya semuanya ya. Nah, mungkin nanti juga akan ada sedikit lah terkait dengan penambahan atau mungkin ada sedikit discuss terkait dengan sistem operasi sendiri ya. Mungkin ini juga teman-teman sudah pernah praktikum ya mengenai sistem operasi. Jadi nanti mungkin saya tidak terlalu lama lah, tidak terlalu banyak pembahasannya ya, hanya sedikit saja. Oke, ini gimana kabar teman-teman semua? Baik, masih puasa ya? Masih, Pak. Masih, alhamdulillah. Oke. Tadi sebelum ini ada mata kuliah kimia pangan. Iya. Kimia pangan ya? Iya. Oke, pada intinya kita akan belajar sistem operasi ya. Jadi sistem operasi itu sendiri teman-teman sudah dari awal ya sudah menggunakan sistem operasi itu. Mungkin malah dari SMA mungkin atau mungkin dari SMP atau SD sudah menggunakan sistem operasi tanpa kita sadari ya. Kita sebagai konsumennya ya. Oke, akan saya share screen terkait dengan ini ya. Oke, terlihat ya. Terlihat, Pak. Oke, screen pointer pen aja. Oke, sistem operasi. Next, your slide. Oke. Oke. Sistem operasi sebenarnya itu banyak sekali. Cukup banyak ya di dunia. Jadi macam-macam sistem operasi ya, mungkin yang paling populer ya memang Windows ya di sini ya. Padahal dia proprietary atau closed source ya. Jadi dia itu berbayar sebenarnya. Ya kan? Sebenarnya menggunakan Windows sebenarnya itu berbayar. Tapi ya mungkin Indonesia ya atau mungkin kita yang kadang langsung untuk bayar-bayar seperti itu akhirnya dapat diakali dengan crack-crackan ya kan, dengan crack-crackan. Nah kemudian yang kedua yang cukup terkenal ya Linux ya. Itu dengan segala distronya ya, segala dengan kemampuannya. Jadi Windows ini sudah paket lengkap ya, di dalamnya ada desain, ada komputasi ya kan, ada untuk Office dan sebagainya. Dan Linux sendiri itu sesuai dengan pengembangnya, developnya sendiri di sini macam-macam ya. Dia ada yang sebagai untuk desain, ada yang untuk defense ya, untuk bertahan ya, jadi untuk menyerang, ada juga untuk attacker itu juga bisa ada. Nah, di versi Linux itu sangat macam-macam sekali ya. Kemudian yang terkenal lagi yaitu macOS ya, Macintosh ya, atau miliknya Apple ya. Nah ini dia mempunyai sendiri ya. Antara Linux dan macOS ini adalah sebenarnya hampir sama ya untuk strukturnya, arsitekturnya. Tapi ada sedikit perbedaan di situ terkait dengan security-nya, karena macOS pun sama dengan Windows ya, jadi proprietary ya, jadi berbayar ya. Nah, jadi hanya yang bisa mengembangkan itu hanya orang-orang tertentu ya yang sudah dipilih oleh perusahaannya.
Kemudian Symbian OS ya. Nah, dulu itu teman-teman menggunakan handphone Nokia dan sebagainya itu pakai Symbian ya, ya kan? Wah, masih pakai HP Symbian, nah, itu pakai 7610 ya, N73, gitulah. HP-HP dulu itu banyak kan menggunakan sistem operasi Symbian. Dan iOS ya, Apple ya, iOS juga Apple juga yang di HP-nya ya. Di sini saya sedikit menambahkan terkait dengan sistem operasi yang digunakan oleh mobile phone ya, mobile device. Nah, kemudian sempat rame dulu ada Windows Phone ya, dari Nokia sendiri meluncurkan Windows Phone ya. Kemudian hilang ya, hilang dari peredaran. Dan dulu sempat ada BlackBerry ya, sempat membooming juga, sempat ramai juga ya BlackBerry ya. Ya akhirnya kalah pamor dengan ini ya, Android. Nih, Android ini adalah sama seperti Linux ya, di open source. Jadi dia kenceng atau cepat banget perkembangannya ya. Nah, sekarang dari tahun 2000 kita tahu ya sendiri ya, dari tahun 2014 ya. Nah, saya tuh 2013-an itu sudah ada 4.1 ya, 4.1. 4.1 ini adalah Jelly Bean ya. Dulu ada es krim sandwich, Jelly Bean dan sebagainya lah. Sekarang sudah sampai Pi ya, ya kan? Mungkin Oreo ya. OP, nah, Pi udah. Ya kan? Cepat. Oke. Kemudian apa sih benar sistem operasi itulah. Di sini dari sekian banyak sistem operasi ya, yang kita akan pelajari di sini adalah satu aja, cukup satu dulu, Windows. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan untuk menambahkan materi tentang Macintosh dan Linux ya. Karena kita orientasinya ke laptop dulu ya, ke laptop komputer ya. Jadi yang mobile nanti ada lagi sendiri, yang mobile. Oke, ini ya dulu ya gambarannya Windows 1, Windows 2 ya, ini perkembangannya ya. Jadi dulu tampilannya seperti ini ya. Bayangkan dulu. Untuk untuk menulis itu agak susah sekali ya. Hanya pakainya DOS soalnya ya. Nah, ini tampilannya. Udah Windows 95 udah agak mending ini 95 ini ya. Udah agak mending tampilannya. Dan Windows 98 ya 2000. Nah, ini sudah mulai tampilannya sudah mulai berubah. Nah, ada ME, ada XP, Vista, 7, 8, 10. Sempat sebenarnya ada Windows 9 tapi gagal launching ya. Dan sebenarnya itu sudah saya baca itu ternyata sudah digodok ini sebenarnya. Tinggal di launching tapi gagal, nggak tahu kenapa. Mungkin udah salah satu yang mungkin belum pantas dipasarkan. Nah, jadinya gagal ini Windows 9. Sebenarnya ini kan banyak orang bertanya-tanya kenapa kok Windows 8 langsung Windows 10. Sebenarnya ada Windows 9 cuma gagal launching. Kemudian ada sekarang adalah Windows 11 ya. Oke, kemudian ini jadi timelinenya Windows ya, dari tahun 95 sampai tahun 2015 sampai sekarang. Nah, sekarang 2022 ya. Satu ini adalah Windows 11 ya. Gitu. Nah, ini kemudian ini ada jenis-jenis Linux di situ ya. Nah, tadi kita sudah terbahas Linux di situ. Ada Gentoo, ada Lunar, ada ASP, ada Ubuntu, dan sebagainya. Sangat banyak Linux Mint, Fedora, Red Hat, Debian, sampai mungkin yang sekarang ini yang ramai atau populer itu Kali ya, Kali Linux, Taker itu. Oke, kemudian sebenarnya sistem operasi itu digunakan untuk apa sih? Fungsinya untuk apa sih? Jelas ya. Jadi sistem operasi itu adalah aplikasi software ya. Ini software yang diciptakan untuk mengatur hardware dan dengan menyediakan landasan untuk menjalankan aplikasi di atasnya ya. Jadi
Umpamanya ada papan ini ya. Pada papan, ada papan lagi, dan di sini baru bisa berjalan. Nah, baru bisa berjalan jadi berjalan ya. Jadi ini adalah sistem operasinya, ya kan? Ini OS-nya. Nah, ini. Nah, kemudian ini hardware-nya, ya. Hardware-nya. Kemudian ini aplikasinya. Hardware-nya ini aplikasinya. Itu ya. Kemudian OS sendiri itu penghubung antara manusia dan dengan hardware ya. Jadi kita mau mengakses ke laptop, mau mengakses ke monitor ya, monitor mau ke printer ya. Yang baca monitor, nah. Monitor. Ini anggap aja printer ya, printer dan sebagainya. Kita mau mengakses apapun itu menggunakan aplikasi ya kan. Susah kalau langsung itu langsung pakai konsol, nggak ada apa-apa, semuanya perangkat device itu ada konsolnya. Nggak juga ya. Jadi harus ada penghubungnya, yaitu software ya. Softwarenya apa? OS ini, sistem operasi. Kemudian OS sendiri ya bertugas untuk mengkoordinasi ya, mengkoordinasi penggunaan sumber daya, resource ya. Nah, resource-nya, sumber dayanya itu diatur semua ya. Dia berkoordinasi gitu ya. Nah, itu adalah definisi dari sistem operasi. Tugas cukup banyak sebenarnya. Tugas sistem operasi cukup lumayan capek, lumayan besar, lumayan banyak ya di sini ya. Dari bisa membuat program, ya, eksekusinya atau menjalankan ya, kemudian akses input outputnya, akses berkasnya atau filenya, ya, kemudian deteksi dan responsi terhadap error ya. Nah, jadi ketika ada error itu ada troubleshoot-nya kan. Nah, kemudian akunting atau perhitungan ya, atau komputasi di sini. Nah, kita di sini ya gambarannya sistem operasi bisa mengakses monitor, printer, aplikasi, drive atau penyimpanan dan sebagainya ya. Mouse, keyboard ya. Semuanya itu sistem operasi otaknya ya. Nah, padahal di sistem operasi sendiri ada otak lagi ya. Yang namanya kernel istilahnya. Ya. Oke. Buatnya program sendiri ya, ini banyak ya biasanya orang-orang IT, developer itu menciptakan atau membuat program ya dari sistem operasi sendiri ya. Jadi kita menginstal seperti Sublime, kemudian Java, NetBeans dan sebagainya ya di dalam sistem operasi itu sendiri. Dan bisa membuat aplikasinya atau programnya. Eksekusi lah ini sekarang ini, program. Sekarang ini eksekusi program ini saya sedang mengeksekusi Zoom dan PPT ya. Nah, ini tanpa sistem operasi nggak bisa jalan, saya nggak bisa dibuka ya kan, harus ada sistem operasi. Dan akses input output, akses input ya ini akses input ini, mouse-nya, pergerakan mouse, keyboard, kemudian monitor ya kan, itu akses input output lah. Itu tanpa sistem operasi kita susah gitu ya. Dan selanjutnya ada akses berkas dalam sistem. Nah, ini saya buka kayak gini kan, akses berkasnya di dalam sistem kan. Nah, akses berkas kan, saya mencari datanya di mana. Itu apa? Sistem operasi. Tanpa sistem operasi kita nggak bisa nyari berkasnya di mana. Susah. Bisa tapi agak susah ya. Kemudian deteksi dan responsi terhadap error ya. Ya, banyak kan di bawah kan ada pesannya biasanya troubleshoot-nya itu kan. Nah, di bawah ini kan ada apa troubleshoot-nya di sini ya, dan notifikasi dan sebagainya. Kemudian ya, nah isu utama pada OS ya. Jadi isu utamanya kenapa sih OS itu terus dikembangkan, terus berkembang terus sampai sekarang ya. Jadi yang pertama jelas ya dari segi tampilannya ya. Graphical user interface-nya ya, interfacing-nya ya, grafiknya di sini ya. Nah, grafik pengguna interface, jadi apa tampilan pada sisi penggunanya. Kemudian reliability ya, dapat diandalkan ya, kemudian compatible ya, compatible dari segi hardware, software dan data
Kemudian ini yang pasti ya, security-nya, keamanannya ya. Jadi privilege-nya atau aksesnya dan keamanan dari malware ya yang terus berkembang juga. Nah, jadi yang pertama ini ya, user friendly ya. Jadi tampilannya itu seperti apa sih? Kita tadi lihat sekilas tentang Windows ya, dari Windows 1 sampai Windows 11 ya, sangat apa ya, berbeda sekali untuk grafiknya kan. Dan dapat diandalkan ya, semakin otomatis kita lihat kemarin Windows menggunakan, mungkin teman-teman sudah menggunakan Windows 7, Windows 8, sekarang Windows 11 ya, mungkin lebih kekang, lebih cepat lah, dan lebih mungkin lebih variatif ya, kompatibel lah ini. Nah, saya cerita di kompatibel ya. Jadi saya pernah menggunakan dulu Windows XP atau Windows 98 ya. Windows 8 kemudian saya coba eksperimen di situ ya. Jadi saya install Windows XP lagi. Kemudian saya tancapkan hard disk saya 1,5 tera. Ternyata yang terbaca hanya berapa coba? Ya sampai 500 GB. Itu Windows XP itu. Nah, saya belum mencoba nanti ke Vista, ke yang lain, Windows yang lain. Nah, kira-kira dengan adanya perkembangan teknologi dan perkembangan hardware itu kan harus seimbang ya. Jadi sekarang kan bicaranya tentang tera ya. Belum ke zeta ya. Masih ke tera ya. Jadi ada giga, tera, zeta, mega ya kan. Nah, dulu saya masih membicarakan tentang ini. Nah, kemudian sudah mulai mengenal gigabyte ya. Nah, mulai lagi. Tapi sekarang sudah membicarakan tentang tera. Jadi memang perkembangannya itu luar biasa untuk penyimpanan ya. Kecepatan penyimpanan itu sangat luar biasa. Kemudian klasifikasi sistem operasi ya. Nah, jadi sistem operasi itu bisa dijadikan sebagai workstation ya, atau kerja ya, kerja seperti XP, Vista dan sebagainya. Dan ada yang dijadikan sebagai server ya. Jadi di server itu ada Windows-nya juga, ada sistem operasinya juga ya. Ya, kalau di Windows itu Windows Server ya, ada macOS Server, Linux Server, BSD Family. Ya. Kemudian yang ini yang slide yang awal ya, mobile, ada Windows Mobile ya kan, Symbian, Android, macOS, nah, atau iOS ya, iOS. Nah, ini kemudian yang lainnya ini seperti Cisco iOS, Microtik ROS, ya, itu lainnya ya. Jadi sistem operasi itu ada 4 ya, 4 jenis ya. Workstation yang kayak seperti ini kita gunakan ini workstation ini namanya. Server, ada mobile, ada dan yang lainnya. Nah, ini gambarannya ya. Jadi di sini Windows ya terus berbenah, terus anu ya. Jadi Windows ini apa ya, mungkin bagi kita itu cukup gampang ya, tapi ternyata mereka tetap berbenah dari segi bugnya. Nah, jadi kalau di sini dia lebih ke computing ya, komputasi. Nah, di sini iOS Apple ya itu sebagai untuk desainnya, untuk desain. Kemudian Linux ini ya dia gambarnya sebagai tank, jadi dia kuat ya, untuk defense-nya dia sangat kuat ya. Jadi karena mungkin open source itu ya salah satunya ya. Nah ini biasanya gini ya, langsung main game, untuk programmer dan untuk desain grafis ya. Jadi kayak kita dulu sempat kerja di fotografi itu kan patokan layar itu, patokan warna itu di macOS ya. Jadi ketika membuat warna, karena warna itu kan sangat vital ya di fotografi dan sebagainya, di desain-desain. Nah, jadi penggunaannya kebanyakan lebih ke macOS. Ya beda kalau computing ya. Nah, computing juga beda lagi. Pasti saya lebih prefer ke Windows kalau computing untuk perhitungan ya. Dan atau untuk security, kemudian forensik dan sebagainya itu lebih ke Linux sebenarnya. Gitu. Nah ini grafik ya, jadi operating system market share worldwide ya tahun 2020 sampai 2021 bulan Februari ya.
kita lihat di seluruh dunia ya tetap Android nomor 1 ya, karena memang penggunaan ini ya, kita nggak merujuk pada salah satu device ya, jadi ini any device ya, jadi apapun itu, entah itu mobile, entah itu device laptop, komputer dan sebagainya, ternyata tetap yang merajai Android, karena ya tahu sendiri ya pengguna Android banyak sekali ya, terutama di mobile phone-nya itu. Dan peringkat 2 ada Windows, dan peringkat 3 ada iOS. Ya. Kemudian ya ini yang versi desktopnya ya, versi desktopnya, versi laptopnya, komputernya ya jelas ya, Windows yang nomor 1 ya, Windows, SX, ada Linux juga, ada Chrome OS, ternyata FreeBSD. Nah, ini Anon ini macam-macam ini ya, macam-macam Linux, versi Linux dan macam-macam. Nah, kemudian selanjutnya ada posisi sistem operasi itu di mana posisinya sih? Posisinya di sini nih ya. Jadi ini ya, ini penggunanya ya, usernya, penggunanya, ini sistem operasinya. Nah, dia ada aplikasi, ada sistem operasinya, dan di dalam ada hardware-nya. Ya. Di posisinya di sini ya. Ya, gambarnya seperti itu. Nah, ini ya. Jadi ada pengguna manusia, aplikasi, di tengah-tengahnya sistem operasi ada hardware. Nah, jadi sistem operasi ini menghubung antara aplikasi dan hardware ya, atau antara pengguna manusia dan hardware ya. Salah satu penghubungnya adalah sistem operasi ya. Sistem operasi itu software ya, sistem operasi itu software. Kalau aplikasi yang kita bisa gambarannya ya aplikasi ya ini PPT ini aplikasi, Zoom itu aplikasi ya. Nah, sebenarnya di sistem operasi itu ada kernel atau otaknya itu ya. Nah, gambarannya kernel sebenarnya. Ya. Nah, jadi aplikasi kernel kernelnya itu adalah untuk membagi tugasnya ke CPU, memori dan device. Nah, itu ada modulnya ya. Jadi di kernel itu ada modulnya. Modulnya itu untuk membagi tugasnya itu CPU, memori sama device. Jadi kernel itu adalah inti dari sistem operasi. Nah, ini dia untuk melayani aplikasi untuk mengakses daya hardware secara aman. Ya. Itu tugas dari kernel ya. Nah, ini gambarannya ya, desain kernelnya ya. Ini ada multi kernel, ada micro kernel, ada hybrid kernel, ada exokernel. Nah, ini yang penting ya. Jadi komponen sistem operasi ya. Nah, siap-siap teman-teman ya, nanti saya tanya terkait tadi yang sudah saya ajarkan. Oke, komponen sistem operasi ya di sini cukup banyak. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8. Ada yang menulisnya ada 4 ada juga ya. Ada yang lebih sedikit banyak. Ya. Oke, kita di sini komponen operating system atau sistem operasi itu yang pertama adalah manajemen proses. Jelas ya, sistem operasi jelas mengatur ya manajemen segala proses yang terjadi di atasnya ya. Jadi di atas dasar perintahnya itu, atas dasar perintah dari sistem operasinya itu. Dia manajemen segala prosesnya ya, supaya berjalan sesuai dengan edarnya, sesuai dengan porosnya, sesuai dengan jalannya. Kemudian yang kedua yaitu dia manajemen memori primer ya. Jadi memori ada 2, memori primer dan sekunder ya. Nah, memori primer ini terdiri dari apa ya? Ada yang tahu? Halo teman-teman. Ini hilang semua ini gambarnya. Halo. Sedang ke belakang semua. Memori primer ya. Jadi memori primer itu ya seperti RAM, ROM itu memori primer. Oke ya. Nah, memori sekunder ya nanti tambahan hard disknya ya kan, colokan di flash disknya itu sekunder. Ya. Jelas sistem operasi mengatur itu ya. Kemudian ada manajemen file di sini ya. Nah, manajemen file jelas ya.
dia mengatur segala file. Nah, kita nyimpen di folder-folder, nah, itu kan tugasnya sistem operasi itu. Kemudian manajemen input output yang bisa dijelaskan, jaringan, keamanan, dan terakhir adalah sistem command interpreter ya. Nah, ini ada apa penjelasannya ya. Yang pertama terkait dengan manajemen proses ya. Di proses ada istilahnya thread ya, ada thread. Proses adalah program yang dieksekusi. Proses membutuhkan memiliki sumber daya hardware. Nah, alokasi dan penjabatan pengguna sumber daya dikelola oleh sistem operasi, jelas ya. Nah, terkait dengan multiproses dan multi threading. Jadi proses atau thread ya sama aja ini ya. Kemudian memori primer ya. Nah, ini gambarnya ya seperti RAM ya kan. RAM. Adalah proses penyimpanan sementara instruksi data yang keluar masuk CPU perangkat I/O ya. Ini RAM ini berarti ya. RAM. Dan menjaga track memori yang sedang digunakan dan menjaga siapa sih yang menggunakannya. Nah, jadi di sini itu semuanya terekam. Teman-teman mau menjalanin apa, kemudian siapa penggunanya, jam berapa, akses apa saja itu semuanya terekam sebenarnya. Cuman di sini bilangannya hex ya. Nah, jadi hex value ya di situ ya. Nah, nanti teman-teman bisa bedah sendiri ya, seperti puzzle-puzzle seperti itu. Nah, kemudian di sini dia memilih program yang di-load ke memori. Nah, kemudian manajemen file. Manajemen file di sini adalah membuat dan menghapus file ya, membuat folder, directory, manipulasi broadcast folder, memetakan file dan sebagainya ya. Kemudian manajemen input output ya, disebut juga dengan device manager ya. Dia menyediakan driver untuk driver tambahan ya, untuk hardware tambahan seperti printer ya kan dan sebagainya. Itu sistem operasi itu. Ini sekunder ya. Disk fragment, free space, alokasi penyimpanan. Kemudian ini manajemen jaringan, ya dia ngatur jaringan sendiri, dia mendapatkan IP sendiri, dia bisa connect sendiri. Kemudian manajemen keamanan ya, di sini jelas dia mengelola kebijakan pengguna yang sah ya. Jadi jika tidak sah atau tidak bisa autentifikasinya, maka dia tidak bisa mengakses ke komputer ya, ke laptopnya. Kemudian menyediakan alat untuk melakukan ke sistem dan spesifikasi kontrol sistem. Nah, kemudian ini tampilan CLI ya, command line interpreter ya. Nah, ini. Biasanya diklik kanan CMD, sel atau CLI ya itu ya. Nah, gitu. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada yang akan saya tanya. Pertanyaan? Cukup banyak ya sistem operasi ya. Jadi nanti UTS sampai dengan sistem operasi ya. Oke. Begitu. Ini sampai jam berapa ini, Mbak Nisrina? Sampai jam 10.50. Masih lama ya. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya presensi sekaligus saya yang tanya. Itu ya. Oke. Dan saya tanya sambil saya presentasi. Pak izin bertanya. Oke, silakan. Silakan.
Siapa tadi? Izin bertanya Pak, apakah betul jika menggunakan Windows itu lebih rentan terkena virus dibandingkan menggunakan Linux? Terima kasih. Kalau bicara tentang apa tidaknya itu tergantung penggunanya ya. Tapi memang saya akui Windows lebih rentan akan keamanannya ya. Kalau yang karena ya penggunanya paling banyak Windows, ya pasti orang-orang ya gimana caranya bisa jebol Windows, gitu kan? Nah, pasti kalau di handphone paling ramai Android, ya pasti yang rentan juga Android. Karena yang paling ramai digunakan adalah Android di seluruh dunia. Iya apa enggak? Itu apa kira-kira? Iya Pak. Iya. Jadi kenapa dibilang rentan? Ya karena penggunanya banyak. Pasti orang-orang yang ingin apa? Ingin menyerang ya pasti ke yang ramai yang ramai digunain sama semua orang di dunia. Jadi ketika ibaratnya satu kelinci percobaannya sukses, otomatis ketika dia mau yang lainnya kan gampang, jebol yang lain kan gampang. Ya. Nah, pasti itu adalah proyek besar ibaratnya. Ya, Windows banyak ya, terutama di servisnya ya. Nah, jadi kadang kita nggak mengerti ya, kadang saya pun masih belum paham ya terkait dengan servisnya ya. Jadi di task manager itu kan ada servis ya, ada bagian services lah ini. Dia servis yang dijalankan harusnya defaultnya apa saja itu pun kita nggak paham ya. Kadang ada beberapa yang harusnya itu nggak jalan jadi jalan. Nah, ini kan ada huruf gede huruf kecilnya harus tahu ini. Nah gitu. Open service. Ini running apa saja lah. Ini kan banyak sekali nih. Nah, kadang servis itu ketika ada servis ya yang servisnya itu adalah sebenarnya itu malware. Itu ada banyak malah. Malware itu malah lebih senang jalan di servis. Karena apa? Jarang diketahui sama penggunanya. Ada kayak gini kamera kayak gini pun bisa di remote gitu. Ya. Oke, ada lagi? Apa ada lagi? Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Bagaimana cara meminimalisir agar tidak terkena virus? Meminimalisir ya, jelas yang pertama ya, update. Ya. Jadi sering update. Update itu adalah salah satu cara untuk meminimalisir ya. Update. Kenapa kalau di-update Pak? Ya jelas kalau di-update itu yang pertama jelas ya dari sisi security-nya ya. Selain dari segi tampilannya pasti security-nya. Tadi ada slide yang mengatakan bahwa selain GUI-nya ya kan perkembangan sistem operasi ya salah satunya adalah security-nya juga. Makanya kalau bisa diupdate. Kalau di Android itu kan kadang-kadang minta update juga kan, bisa kan diupdate. Itu ya. Jadi itu adalah update ya, yaitu update sistem operasinya ataupun update aplikasinya. Kemudian yang kedua, kalau bisa ya, kalau bisa itu selalu membersihkan ya. Jadi bersih ya ini. Itu pakai sisi cleaner dan sebagainya itu selalu bersih. Dan scan virus ya. Nah, di bawaannya Windows pun ada scan virusnya kan? Nah, ya kan? Ada virus threat and protection ya. Nah, ini ada quick scan dan sebagainya ya.
Jadi bisa scan, bisa scan-nya juga bisa apa diterjadwal ya juga. Nah, gitu. Gitu ya. Mbak Nadif. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, satu lagi. Pertanyaan lagi? Tidak ada? Jika tidak ada, silakan teman-teman untuk open cam semuanya, ya. Open cam, kemudian nanti saya akan presensi dan sedikit memberikan pengumuman terkait dengan UTS ya. Jadi UTS-nya sampai sistem operasi sampai hari ini dari materi awal, kemudian insya Allah akan menggunakan Google Form dengan 20 soal, waktunya mungkin insya Allah 30 menit ya. Berdoa saja 30 menit. Nanti mungkin pilihan ganda sama mungkin menjodohkan ya, matching kan ya. Oke. Oke ya. Semangat ya, jangan lupa belajar. Oke, saya presentasi dulu Angga Maulana. Angga Maulana. Angga Maulana. Ada Pak. Aish, kali ya. Anissa Bella ini. Hadir, Pak. Ariel Santika. Hadir, Pak. Arik Fadilah. Arik, tulis lagi. 4 kali berarti ini ya. Arik Fadilah, ya 4 kali fix. Berarti nanti Arik saya anggap tidak ikut UTS nanti. Ini dosen walinya siapa? Mardiana, Pak. Mardiana. Langsung saya WA ini Mardiana ya. Cari dulu. Mardiana. Mardiana. Nah ini. Kemudian Dwi Apriliani. Hadir, Pak. Vera Arta. Hadir, Pak. Latifatul. Hadir. Uci Mulyani. Hadir, Pak. Latif Ainur. Hadir, Pak. Andika. Hadir Pak. Nisrina. Hadir. Hadir, Pak. Pipit Ayu. Hadir Pak. Rifki Fahri. Hadir Pak. Hadir Pak. Rizky Mustafa. Hadir Pak. Salma Mauliatun. Hadir, Pak. Cindy Aulia. Hadir, Pak. Mana orangnya? Open Camp susah amat. Siti Hoirunisa. Hadir, Pak. Alisa Febri. Pak. Hadir, Pak. Wisnu Mukti. Wisnu Mukti Prabowo. Hadir Pak. Oke. Oke, berarti bolos 1, berarti total 18. Oke, untuk hari ini saya cukupkan ya. Silakan belajar, jangan lupa belajar, pokoknya belajar ya. Dari materi pertama sampai dengan materi yang ini ya, hari ini ya. Oke. Dipersiapkan
Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada kata kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Sama-sama.